Umat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus menghadirkan sukacita dan pengharapan baru bagi kita semua. Kebangkitannya membawa kemenangan untuk kehidupan. Marilah dengan hati yang bergembira, kita memuji dan memuliakan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dalam Dialah ada kemenangan dan kehidupan yang sejati. Ibadah Minggu Paskah kedua ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kematian Yesus di kayu salib menjadi pukulan yang hebat dan mengejutkan bagi murid-muridnya. Setelah kematian sang guru, para murid merasakan ketakutan dan kegelisahan, sehingga mereka bersembunyi di ruang yang tertutup rapat. Namun Kristus yang bangkit hadir di tengah-tengah para murid dan menyapa mereka. Kristus memberikan damai sejahtera dan kekuatan yang baru bagi mereka, supaya mereka bersukacita dan bahkan siap untuk diutus melanjutkan karya Kristus. Kita pun meyakini bahwa kebangkitan Kristus mendatangkan pemulihan bagi kita semua. Kebangkitan Kristus mendatangkan hidup yang berkemenangan bagi setiap orang percaya. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijadikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku.
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa dan mohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan salah kita. Allah yang penuh belas kasih, di hadapan-Mu kami bersujud mengakui dosa dan pelanggaran kami. Saat kami berada dalam pergumulan, kami senang mengeluh dan cepat berputus asa. Kami menyalahkan situasi yang terjadi dan tidak mau bersabar untuk mencari kehendak Tuhan. Keraguan dan ketakutan membuat kami merasa tak berdaya, padahal kami memiliki Kristus yang telah bangkit dan membawa kemenangan bagi kami. Kristus juga selalu memberikan kekuatan baru supaya kami sanggup berjuang mengatasi pergumulan kami. Namun terkadang kami malah bersikap ragu dan melangkah mundur. Ampunilah kami ya Allah atas keraguan dan kemunduran yang kerap muncul dalam hidup beriman kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk lebih memantapkan langkah dalam perjalanan hidup bersama Kristus yang telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang senantiasa merindukan pengampunan dan pemulihan hidup dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh hidup yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, sumber hikmat yang sejati, pada saat ini kami datang untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Ketika pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang telah hadir di dalam diri kami menerangi pikiran dan hati kami supaya kami dapat menerima sabda-Mu untuk kami pahami, kami hayati, dan kami lakukan secara nyata di dalam keseharian kami. Biarlah Engkau juga menuntun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Engkau berkenan untuk memakai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27-32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak mengagungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita, di hari yang dicipta oleh Tuhan. Marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, pikirannya keselamatan, pikirannya kewujudan. Ya Tuhan, diberkatilah yang datang dalam namanya. Kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab Wahyu yang pertama, ayatnya ke-4 hingga ayatnya yang ke-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran konten-konten kreatif di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter, atau yang marak belakangan ini adalah di aplikasi TikTok dan YouTube, kerap memunculkan idiom-idiom atau istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang kemudian menjadi viral. Salah satunya adalah idiom atau istilah kena mental. Idiom kena mental ini menjadi ungkapan yang populer untuk menggambarkan kondisi seseorang yang sedang terpuruk atau sedih karena kalah atau gagal dalam sebuah pencapaian. Ungkapan kena mental ini, saudara, bisa dipakai dalam konteks humor atau jokes atau bercandaan, atau konteks pembicaraan yang serius. Di dalam konteks humor misalkan, seseorang disebut kena mental karena jatuh kepleset di depan orang banyak. Rasa sakitnya sih nggak seberapa, tapi rasa malunya bisa bertahan sampai seharian. Malu ditertawakan oleh orang banyak. Atau postingan video tentang pengendara sepeda atau motor yang tiba-tiba oleng lalu jatuh nyungsep ke selokan yang penuh dengan lumpur. Lagi-lagi sakitnya nggak seberapa dibanding rasa kehilangan muka di depan orang banyak. Demikian juga jika ada seorang remaja putra menyatakan cinta kepada seorang remaja putri teman sekelasnya misalkan, tapi kemudian cintanya ditolak, hingga membuat si remaja putra ini menjadi murung, sedih, gak semangat lagi untuk sekolah. Maka bisa dibilang juga bahwa si remaja putra ini kena mental. Apalagi kalau teman-teman sekelasnya mengejek dia karena cintanya ditolak. Di dalam konteks pembicaraan yang lebih serius, secara psikologis, kena mental atau mental breakdown tidak boleh dipandang remeh, karena menggambarkan kondisi seseorang yang terganggu pikirannya dan perasaannya akibat sebuah peristiwa yang tidak mengenakan. Sebuah peristiwa yang seringkali terjadi secara mendadak, membuat syok. Orang yang kena mental biasanya menjadi tidak fokus dan gampang gelisah, merasa tidak aman, dan bahkan lingkungan di sekitarnya dianggap sebagai ancaman. Dalam kondisi kena mental yang akut, seseorang bisa cenderung melakukan upaya pertahanan diri dengan bersembunyi atau lari dari pergumulan, tidak sanggup menghadapi dunia luar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa penyaliban dan kematian Yesus, murid-muridnya pun mengalami kena mental. Mereka syok berat, mereka trauma menyaksikan guru mereka ditangkap, dihakimi dengan tidak adil, didera dan disiksa, serta harus menanggung kematian di kayu salib. Sehari-hari mereka biasa hidup bersama dengan Yesus, menyaksikan bagaimana guru mereka itu penuh dengan kuasa dan mampu membuat banyak mujizat. Namun sejak ditangkap, diadili dan dihukum mati, Yesus sang guru seperti tidak berdaya. Bahkan diam saja, tidak mau untuk memberikan perlawanan. Tidak heran jika kemudian para murid pun tentu bingung, tidak bisa untuk mencerna dan memahami kenyataan yang sedang terjadi. Mendapati bahwa guru mereka kini telah mati, maka para murid juga merasa kehilangan pegangan. Juga mereka tidak tahu
Apa nih yang harus kita lakukan? Sementara mereka takut bahwa orang-orang Yahudi yang sebelumnya menangkap dan menyerahkan Yesus sekarang bisa juga mengejar dan menangkap para murid sebagai pengikut Kristus. Kecemasan dan ketakutan yang melanda diri para murid itu lalu membuat mereka bersembunyi di suatu tempat yang tertutup rapat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kita bisa membayangkan apa yang kira-kira mereka rasa. Sepertinya semua bercampur aduk tidak karuan. Pikirannya masih belum bisa memahami makna peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Hati mereka juga penuh dengan beban, merasa tidak berdaya. Sementara di luar sana, ancaman dari orang-orang yang membenci Yesus seolah siap untuk menyergap mereka. Saudara, di dalam kondisi demikian, di dalam kekalutan itu, lantas apa yang terjadi? Apakah Yesus yang sudah bangkit lalu kemudian melupakan murid-muridnya? Tentu tidak. Yesus mengerti betul kegelisahan dan kegundahan hati murid-muridnya. Ia ingin para murid tidak terjebak di dalam trauma dan kegelisahan yang membebani langkah hidup mereka. Maka Yesus lantas datang di tengah-tengah ruang terkunci itu. Ia berdiri di tengah-tengah para murid dan memberikan sapaan, "Damai sejahtera bagi kamu." Meskipun tidak dituliskan reaksi spontan yang muncul di dalam diri para murid, namun kita bisa memastikan tentu mereka akan kaget, terkejut, mencoba lagi untuk mencerna nih, sungguhkah Yesus guru mereka hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu? Dan setelah memberikan sapaan, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid. Tangan yang pernah dipaku, lambung yang pernah dihujam dengan tombak. Tubuh Yesus yang bangkit itu yang hadir di tengah para murid adalah tubuh yang pernah tersalib. Yang hendak menegaskan bahwa secara jasmani, secara ragawi, ia sungguh-sungguh hadir. Bukan hanya sekedar penampakan atau arwah. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid pun menjadi bersukacita. Guru yang mereka kasihi, guru yang mereka rindukan, guru yang selama ini menuntun dan membimbing mereka sekarang sudah bangkit, hidup, dan sungguh-sungguh hadir secara nyata di dekat mereka yang pada waktu itu sedang berada di dalam kebimbangan yang luar biasa. Maka damai sejahtera, sapaan damai sejahtera yang Yesus berikan itu pun kemudian menjadi sapaan yang menenangkan hati para murid, meredakan kegalauan yang berkecamuk di dalam diri mereka. Dan tidak cukup hanya sekali, Yesus untuk kedua kalinya menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya saudara, ada penekanan, pengajaran, dan sekaligus anugerah yang Yesus nyatakan kepada para murid supaya mereka tidak takut lagi, supaya mereka tidak gelisah lagi. Aku yang bangkit telah mengalahkan kuasa maut dan mengalahkan kuasa kejahatan. Aku yang bangkit membawa kemenangan bagi kamu semua, maka kamu gak perlu lagi takut untuk melanjutkan hidup dan untuk berkarya di dunia ini asal engkau percaya kepadaku. Tuhan Yesus, saudara, ingin para murid dapat berpulih untuk keluar dari zona trauma dan ketakutan, kemudian melangkah ke challenge zone atau zona hidup yang penuh dengan tantangan. Zona tantangan yang bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan dihidupi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi Yesus, saudara, pemulihan bagi diri para murid bukan sekedar kembalinya suasana hati yang tenang saja, melainkan pemulihan sejati terjadi ketika para murid siap untuk diutus melanjutkan pekerjaan Yesus di tengah dunia. Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dari yang tadinya para murid sembunyi, sekarang para murid harus berani keluar untuk mempersaksikan kebangkitan Yesus. Itulah makna pemulihan yang sejati. Dan dalam pengutusan para murid, Yesus juga memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus yang membuat para murid memiliki otoritas sebagai utusan-utusan Kristus, bahkan otoritas untuk mengampuni dosa orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
pintu-pintu yang terkunci rapat tidak menghalangi Kristus yang telah bangkit untuk masuk dan hadir di tengah ruangan yang dipenuhi oleh para murid yang sedang bersedih dan gelisah. Kristus yang bangkit juga membuka pintu hati para murid yang sebelumnya terkunci oleh trauma, oleh ketidakberdayaan. Kristus masuk, hadir, memberikan damai sejahtera tidak hanya bagi para murid, tetapi juga bagi kita pada saat ini. Kepada Thomas, salah seorang muridnya yang merasa ragu, gak percaya bahwa gurunya sudah bangkit sebelum ia melihat dan memegang bukti fisik tubuhnya yang pernah tersalib, Yesus juga dengan setia dan penuh kasih menghampiri dan menyapa secara pribadi. Di pertemuan yang kedua, Yesus kembali hadir di tengah para murid dan untuk ketiga kalinya, Yesus memberikan sapaan damai sejahtera bagi mereka. Sesudahnya Yesus lalu berpaling dan berkata kepada Thomas supaya ia menaruh jari pada tangan Kristus yang pernah dipaku dan supaya ia mencucukkan tangan ke dalam lambung Kristus yang pernah dihujam oleh tombak. Yesus memahami kebutuhan Thomas, juga memahami cara beriman atau ekspresi beriman yang Thomas miliki pada saat itu, yang membutuhkan bukti fisik di tengah kondisi emosional yang penuh dengan tekanan. Yesus ingin Thomas percaya bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup. Ia ingin Thomas juga berpulih dari segala tekanan batin yang ia rasakan dan siap untuk diutus bersama dengan murid-murid yang lain memberitakan Injil yang membawa keselamatan. Dan terbukti saudara bahwa kebangkitan Kristus memulihkan para murid. Tidak hanya berpulih dari trauma yang mereka alami, tetapi memulihkan kesiapan mereka untuk hidup menjadi saksi Kristus. Kita pun menjadi saksi melalui pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dari bacaan yang pertama juga kita mendapati bagaimana para murid dengan setia dan taat menjadi saksi-saksi Kristus yang handal, yang siap menghadapi tantangan dan pergumulan. Meskipun banyak orang yang menolak, banyak orang yang membenci, mereka tetap bersemangat dan bersukacita mengabarkan pengalaman iman mereka bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini kita sering kena mental. Kita nggak siap ketika tiba-tiba datang persoalan yang berat, pergumulan yang berat, beban yang berat. Harga-harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah anak ikut naik, sementara pekerjaan atau usaha sedang mengalami kemunduran, lalu kita menjadi pusing. Atau kita mengalami sakit yang membuat tubuh kita melemah dan rasanya iman kita kok juga ikut melemah. Atau kita pernah mengalami kegagalan, kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang kita dambakan, cita-cita kita tidak tercapai. Atau kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita menjadi begitu berduka. Atau mungkin kita kena mental karena berjumpa dengan orang yang pernah menyakiti hati kita. Rasanya kebencian dan dendam itu kembali muncul. Ada begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang berpotensi menggoyang, menggoncang iman kita. Rasanya bikin kita mundur, pengen sembunyi. Kita merasa gak berdaya dan begitu lelah. Seolah-olah tidak ada teman, tidak ada saudara yang bisa untuk menolong kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk yang pertama. Yuk, mari kita berhenti meragu. Percaya kepada Kristus yang bangkit. Di tengah situasi yang penuh dengan ketakutan dan kegelisahan, Yesus hadir memberikan peneguhan dan penguatan supaya kita berpulih. Melalui kebangkitannya, Kristus mengalahkan keputusasaan dan ketakutan. Maka kita yang meyakini, yang percaya bahwa Kristus sudah bangkit, juga diajak untuk hidup di dalam pengharapan. Yesus yang bangkit sanggup untuk menembus segala pintu ketakutan dan kegelisahan. Maka apakah kita mau menerima kehadiran Yesus di dalam hati kita? Atau kita lebih suka mengunci pintu batin kita dengan segala kekhawatiran yang kita miliki, membiarkan ketakutan menguasai sehingga kita menjadi tidak berani untuk melangkah dalam hidup.
Ketika pergumulan hadir di dalam kehidupan kita, bukalah hati kita, terima Yesus yang dengan setia dan penuh kasih menyapa kita secara pribadi. Kemudian yang kedua, mari kita memahami bahwa pemulihan yang Yesus hadirkan mengantarkan kita kepada perutusan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan Yesus mau saudara kita tidak hanya menjadi penerima damai sejahtera saja, tetapi juga menjadi penerus damai sejahtera itu bagi dunia, bagi sesama. Karena hidup seorang Kristen bukan hanya soal diri kita saja, tetapi bagaimana hidup seorang Kristen adalah hidup yang berdampak bagi dunia. Ya, jadi hidup seorang Kristen bukan hanya soal diri kita saja, memikirkan damai sejahtera atau shalom yang penting buat aku. Tidak, karena hidup seorang Kristen mestinya mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan karyanya bagi dunia. Ketika kita dipulihkan, maka Tuhan ingin kita juga menjadi pemulih bagi sesama kita. Seperti para murid yang tadinya sembunyi, sekarang dipulihkan, berani tampil keluar untuk menjadi saksi kasih Kristus. Kita pun diundang untuk meneladani kerelaan para murid dalam mempersaksikan Yesus. Melalui apa? Melalui perilaku hidup kita sehari-hari, melalui upaya kita untuk menyapa dan memulihkan hati sesama kita yang sedang diliputi kegelisahan. Kita bisa memberikan perkataan yang baik dan membangun, atau melalui dukungan doa, dukungan moral maupun materi yang bisa kita berikan bagi mereka, atau melalui pengampunan yang kita berikan kepada orang-orang yang pernah atau masih menyakiti hati kita. Ini kadang susah sekali untuk dilakukan Bapak Ibu dan Saudara, tetapi percayalah, pengampunan yang kita hadirkan bagi orang lain bisa memberikan kelegaan dan pemulihan yang luar biasa bagi sesama kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Minggu Paskah kedua ini, kiranya kita semakin meneguhkan iman dan pengharapan kepada Kristus yang sudah bangkit. Kristus yang dengan setia menghadirkan penguatan dan penghiburan bagi umatnya yang tengah berada di dalam pergumulan, mendorong kita untuk terus membuka hati. Terimalah anugerahnya dan jadilah penerus damai sejahtera Kristus kepada dunia, menjadi pemulih bagi mereka yang sedang gelisah. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita dan memampukan kita senantiasa. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang karyanya kami kenal pula di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami, bahwa di tengah pergumulan, kesulitan, ketakutan, dan keraguan yang kami rasakan, Engkau berkenan hadir untuk memberikan penguatan, peneguhan, dan damai sejahtera, sehingga kami bisa terus melangkah dan bersemangat menjalani kehidupan. Biarlah damai sejahtera yang Engkau nyatakan bagi para murid, juga bagi kami, hadir bagi dunia ini yang merindukan kesejukan di tengah situasi pandemi, di tengah situasi perekonomian yang naik turun, di tengah situasi politik yang diwarnai dengan perselisihan, bahkan peperangan,
seperti yang terjadi di Ukraina maupun di Palestina. Lawatlah dunia ini ya Allah. Biarlah setiap pemimpin dunia dan setiap umat manusia diberikan hati yang takut akan Engkau dan hati yang mau berbela rasa, menebar cinta kasih dan kebaikan di tengah dunia ini. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami merindukan damai sejahtera-Mu juga hadir di tengah bangsa dan negara Indonesia. Biarlah segala perbedaan dan latar belakang yang kami miliki tidak membuat kami saling menyerang atau saling menghakimi, melainkan perbedaan yang ada justru dapat kami pandang sebagai kekayaan bangsa kami dan sebagai anugerah yang berasal dari Engkau ya Allah. Berkatilah pemerintah dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu supaya dapat memimpin masyarakat dengan baik. Demikian pula kami sebagai warga negara kiranya dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami mendukung terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur dan sejahtera. Kami melihat bahwa situasi pandemi berangsur-angsur sudah mulai melandai, namun ajarkan kami untuk tetap bersikap waspada dan bijaksana untuk menjaga dan memelihara kehidupan bersama. Untuk pasien yang masih dirawat karena COVID, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan. Untuk tenaga medis juga Tuhan kuatkan dan hiburkan senantiasa. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya meneguhkan senantiasa gereja-Mu GKI Jati Bening Indah Bekasi. Kami merindukan GKI Jati Bening Indah semakin berkembang menjadi gereja yang setia untuk melakukan tugas serta panggilannya. Bersyukur untuk setiap pribadi yang memberi diri di dalam pelayanan maupun di dalam persembahan tenaga maupun dana serta doa. Berkatilah mereka dan kiranya Engkau semakin memperlengkapi mereka dengan hati yang terus rindu untuk melayani. Juga untuk umat yang dengan setia memberikan diri di dalam persekutuan untuk saling mendukung dan menopang satu sama lain, Tuhan kiranya juga berkenan untuk memberkati. Kiranya damai sejahtera-Mu juga hadir di dalam hati dan hidup saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun berada di dalam masa perawatan medis, Tuhan kiranya menolong untuk memulihkan kondisi mereka. Untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, Tuhan juga terus topang. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemunduran di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha yang mereka lakukan, Tuhan boleh kuatkan dan teguhkan senantiasa. Berikanlah kreativitas dan keberanian bagi mereka supaya tetap bersemangat untuk berjuang melanjutkan kehidupan. Juga untuk setiap anggota keluarga di dalam perannya masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu, Tuhan kiranya terus memberkati. Juga bagi yang mencari pasangan hidup ataupun juga memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, juga untuk setiap rencana masa depan yang kami miliki, untuk pernikahan, pengembangan karir, studi, juga untuk rencana membangun rumah tinggal. Untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan berkenan untuk ikut campur di dalamnya. Inilah doa kami yang Tuhan yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan, Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur melalui transfer rekening gereja atau memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan pengharapan kami, saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Sudilah kiranya Engkau menerima dan melayakan persembahan kami, agar dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Ajarilah kami juga ya Tuhan untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan dalam segala keadaan, karena kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan bergerak, dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengan panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan Dia tak terbilang, pasukan rasakan, semakin berbahaya, semakin tak tegas. Hai bangkit pagi Yesus, mohon kuasanya, kendalikanmu sendiri, tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus menghadirkan pemulihan bagi kita. Maka kita yakini, kita percaya bahwa kebangkitannya juga mendatangkan kekuatan baru bagi kita untuk melanjutkan hidup. Karena kita percaya bahwa Kristus senantiasa menyertai kita. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini hingga selamanya. Amin.